memerintahkan tidak boleh. Yuk. Sebentar aja. Ya, sebentar. Sudah siap? Karena aku bilang kita sudah keluar. Siap ya? Oke ya, satu. Ini seperti dalam eksepsi. Ya. Ini persidangan tidak layak diselenggarakan karena bukan persidangan pidana, ya kan? Batas pidana. Kedua, JPU sangat. Beri dulu kesempatan dulu. Biarkan dulu. Saya bukan pertama kali soal di sini. Sebentar. Tidak akan lari. Tidak menghilangkan barang bukti. Hak saya untuk bicara. Lanjut aja bang. Biar publik yang melihat. Tolong. Sholat dulu. Tadi diminta. Oh udahlah. Ini adalah hak. Nanti juga sholat sama. Anda juga silakan sholat. Ya lanjut bang. Substansinya nanti kami sambung. Udah ya. Kedua. Jangan maksa. Jangan arogan. Bukan bicara. Ya nanti juga akan sholat. Di dalam begitu. Yang asalnya memerintahkan tidak boleh. Sebentar. Sebentar. Oke, saya mau ngomong satu. Satu ya. Sebentar. Belum. Sudah siap? Karena aku bilang tadi sudah keluar. Siap ya? Oke ya, satu. Ini seperti dalam eksepsi. Ya. Ini persidangan tidak layak diselenggarakan karena bukan persidangan pidana, ya kan? Batas pidana. Kedua, JPU sangat. Udahlah. Saya bukan pertama kali soal di sini. Sebentar. Tidak akan lari. Sebentar. Tidak barang bukti. Hak saya untuk bicara. Lanjut aja bang. Biar publik yang melihat. Oh udahlah, masih cukup. Sama. Ya. Juga silakan sholat. Kamu takut banget bang. Substansinya nanti kami sambung. Udah ya. Kedua. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak. Jangan maksa. Oh udahlah, jangan maksa. Dilaporin. Sebentar aja. Dilakukan oleh aparat. Apa negara ini? Wajah-wajah aparat. Ya. Jangan jahat-jahat Pak. Jangan jahat. Jangan jahat. Siapa Anda? Tidak boleh. Buka saja biar tahu siapa Anda. Saya lihat Jangan jahat. Sampai ke presiden, sampai ke jaksa agung. aparat ini jangan jahat. Pecat aja aparat yang udah kayak gini. Pecat aja aparat yang kayak gini. Iya. Yang merusak tatanan di negeri ini. Apa ini? Ini bukan forum Anda. Ya, pecat ini. Otoriter. Lanjut aja. Lanjut dikasih. Bentar ya. Ya, ayo. Ya, JPU sangat bernafsu
melabeli saya bukan wartawan. Ya, melabeli saya dengan dalih tidak ditemukan dalam situs Dewan Pers. Ya. Ini sama saja kalau nyari status wartawan tuh bukan Dewan Pers, tapi di organisasi wartawan. Mau PWI, AJI, IJTI itu ada. Saya anggota PWI. Nomornya sudah ada, tadi surat kartunya menjadi barang bukti ada. Jadi sengaja JPU mengstigma saya bukan wartawan. Itu ya. Yang ketiga, satu lagi yang saya mau ngomong, dalam salah satu pasalnya, halaman 312 antara lain, di halaman depan ada, JPU mengatakan Bang Edi Channel bukan produk jurnalistik, tapi gerakan politik. Ini menjadi satu fakta bahwa ini bukan pengadilan hukum yang sebenarnya. Ini pengadilan politik. Pengadilan politik. Satu. Yang kedua, memangnya kenapa? Kalaupun misalnya Bang Edi Channel itu gerakan politik, masalahnya apa? Apa karena gerakan politik jadi dipidana? Kalau gerakan politik dipidana, silahkan JPU sibuk seret PDIP, Golkar, PAN, Nasdem, itu semua gerakan politik. Oke ya? Paham ya? Ngerti ya? Jadi, tunggu, satu lagi. Jadi Bang Edi Channel itu adalah produk jurnalistik. Oke? Terima kasih Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung dah. Ya, jadi sekali lagi yang kita saksikan hari ini mengkonfirmasi bahwa mengkonfirmasi bahwa ini peradilan politik. Bang Edi mulai ditarget secara politik, dan saya melihat bukan otoritas jaksa yang hari ini sedang menarget daripada Bang Edi Mulyadi, tetapi oligarki yang tidak ingin proyek IKN batal, karena mereka lah sesungguhnya yang diuntungkan dari proyek oligarki. Sebenarnya saya tantang oligarki itu yang diuntungkan dari proyek itu, potensinya diuntungkan, untuk langsung menggugat kami kalau mereka memang tidak diuntungkan dari proyek itu. Silakan Luhut Binsar Panjaitan mengajukan sanggahan kalau dia tidak punya wilayah, tidak punya tanah di IKN, tidak punya hak konsesi di IKN, tidak punya tambang di IKN, tidak punya lobang-lobang batu bara di IKN. Silahkan semua yang disebutkan Reza Herwindo, juga siapapun disebutkan termasuk Hasim Joyo Hadikusumo, silahkan ajukan gugatan kepada KPAU yang menyelenggarakan acara itu kalau memang tidak ada tanah milik Hasim atau konsesi lahan milik Hasim di wilayah IKN. Dan sejatinya hari ini kita saksikan, ini proyek IKN, proyek Amsyong. SoftBank sudah mundur yang tadinya komitmen berikan 100 miliar US dollar, dan hari ini Luhut Binsar Panjaitan sedang sibuk mengais-ngais modal mencari utang ke beberapa negara, termasuk kemarin katanya komitmennya ada 20 miliar US dollar dari UEA, tapi itu baru omong-omong. Saya yakin ini akan jadi Amsyong lagi. Yang lebih penting ternyata juga masyarakat IKN menolak. Banyak warga yang hari ini mengajukan gugatan konstitusi di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 ini, dalam rangka apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka juga tidak diuntungkan dengan proyek IKN. Ingat, substansinya adalah kritik rakyat terhadap proyek IKN, bukan masalah jin buang anak. Dan tadi ternyata dalam dakwaan, materi tentang jin buang anak itu tidak pernah diulas, sedikit sekali, sumir sekali. Ini menunjukkan bahwa ada target politik yang sedang dilakukan oleh rejim terhadap oligarki yang mengendalikan negara ini, dan hanya menggunakan pintu jin buang anak, termasuk pintu ujaran Prabowo macan menjadi kucing. Saya berulang kali mengatakan bahwa Prabowo itu menjadi kucing. Dan kalau Prabowo Subianto tidak terima dengan pernyataan saya, silakan adukan laporan polisi. Tapi itu delik aduan, dan saya yakin Prabowo tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari pendapat masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pandangan-pandangannya di forum-forum publik. Janganlah politisi saja yang bebas berbicara, bahkan bebas menindak rakyat, bahkan bebas mau menaikkan harga-harga. Tetapi rakyat hanya mengajukan kritik saja dikriminalisasi. Dan ini pesan kepada para pejuang-pejuang yang lainnya, jangan gentar. 300 dakwaan itu ada pesan bahwa mereka hendak menakut-nakuti kita dengan dakwaan saudara jaksa. 300 lembar dan 900 itu hendak menakut-nakuti kita. Kalau Anda bersuara kritis, maka Anda akan di Bang Edi Mulyadikan. Karena itu pesan yang saya sampaikan kepada rejim dan siapapun, bahwa kita tidak gentar, kita akan siap menjadi martir-martir perjuangan, dan akan lahir banyak Bang Edi yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang ada di sidang Pak Edi Mulyadi. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Bapak Kapolri, Jenderal Listio, saya mengucapkan terima kasih kepada beliau atas kerjasamanya selama ini selalu melindungi rakyatnya. Teruslah berjuang bersama rakyat. Pecat saja anak buahmu yang arogan-arogan terhadap rakyat, yang suka mengkriminalisasi rakyat, ya kan? Yang suka mengkriminalisasi rakyat, yang suka menghalang-halangi suara rakyat, pecat aja Pak. Jadi kepada Bapak Kapolri saya mendukung kinerja Anda, tetap bersama rakyat, lindungin rakyatmu. Siapapun pembohong negeri ini, termasuk pejabat dan siapapun harus diusut tuntas. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Listio. Tetap berjuang bersama rakyat, lindungi rakyatmu, pecat semua anak buahmu yang arogan dimanapun mereka berada, yang suka mengintimidasi rakyat, yang suka menghalangi rakyat, dan suka menghalangi suara rakyat. Ya Pak, terima kasih. Salam perjuangan, salam NKRI untuk semua rakyat Indonesia tetap bersuara bela kebenaran dan ketidakadilan di negeri ini. Stop kebohongan, selamatkan Indonesia, selamatkan kejujuran di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah enggak apa-apa Pak. Bukan masalah dalam pengadilan.